Sekarang ini saya akan menceritakan bagaimanakah hubungan orang suci yang ada di Pulau Jawa dengan kerajaan Astina yang ada di India yang dipimpin oleh Maharaja Yudhistira. Dan saya akan ambil dari kitab Purwogamo Sasana. Diawali dengan setelah selesainya perang besar, yaitu perang Bratayuda yang dimenangkan oleh Pandawa, dan setelah 7 bulan perang berakhir dan kerajaan Astina saat itu sudah dipimpin oleh putra daripada Pandu, yaitu Yudhistira, serta dibantu oleh saudaranya yang berjumlah 4 orang, diantaranya Bima, Arjuna, Nakula, dan Sahadewa. Setelah keadaan negara damai serta semua sudah tunduk kepada Raja Yudhistira, akhirnya ada keinginan dari Dewi Kunti dan Sang Drestaratsa yang juga disetujui oleh Sang Yudhistira dan juga disetujui oleh Maharaja Krishna, yaitu membangun Sukretaning atau kedamaian, hal yang baik untuk Sang Korawa dan Pandawa, yaitu pihak Pandawa dan Korawa yang meninggal saat terjadi perang antara Pandawa melawan Korawa, agar dibuatkan penilaman atau fitrayatnya sesuai dengan perkataan Dewa Yama yang terdahulu, untuk bisa melaksanakan keinginan Dewi Kunti dan keinginan Drestaratsa. Akhirnya Raja Yudhistira mengirim utusan yang bernama Sang Wesyapati, Sang Druma, dan Sang Moksika. Mereka yang diperintahkan agar berangkat menuju ke Pulau Jawa dan meminta Begawan Sidayoga agar bisa datang ke negara Astina yang ada di India. Diceritakan Begawan Sidayoga terlahir dari cahaya. Mungkin ini adalah sebuah filosofi bahwa beliau terlahir dari pengetahuan, terlahir dari kebenaran, atau terlahir dari hal yang dapat memberikan sinar terang kepada umat manusia. Dan juga dalam Purwogamo Sasana dikatakan Begawan Sidayoga pandai berjalan di akasa. Mungkin ini juga sebuah filosofi, namun tidak akan saya uraikan. Serta juga diceritakan Begawan Sidayoga awalnya adalah berasal dari kerajaan Astina. Utusan juga diperintahkan agar menemui Begawan Kacunda yang merupakan keturunan Bregu. Beliau berdua adalah awalnya tinggal di negara Astina, kemudian tinggal di Pulau Jawa. Dan beliau berdua diundang oleh Maharaja Yudhistira, yang mana kedatangan utusan sudah membawa oleh-oleh atau cenderamata yang diberikan oleh Maharaja Yudhistira agar diberikan kepada Begawan Sidayoga dan Begawan Kacunda. Entah berapa lama sang utusan ada di perjalanan, karena tidaklah mudah menyeberangi lautan dari India hingga sampai ke Pulau Jawa. Dan sampailah akhirnya ketiga utusan di Pulau Jawa, yaitu di negara Daha. Dan di saat hari dan waktu yang baik, lalu berangkatlah utusan menuju ke istana Daha, menghadap kepada Ida Sang Prabu Takipati atau Raja Takipati, dan memohon agar beliau bersedia memberikan izin kepada Begawan Sidayoga dan Begawan Kacunda untuk datang ke negara Astina, seperti permintaan Maharaja Yudhistira untuk memimpin pelaksanaan upacara yatnya, yaitu fitrayatnya yang akan dilaksanakan oleh Maharaja Yudhistira. Tidak lupa para utusan menceritakan
perihal peperangan Sang Korawa dan Pandawa kepada Raja Takipati, serta sang utusan menceritakan peperangan dimenangkan oleh pihak Pandawa, yang menyebabkan banyak terbunuh pasukan Korawa, baik prajurit maupun pimpinannya, yang mana jumlah prajurit Korawa adalah sebanyak 11 aksohini. Dan pada saat perang berlangsung hanya membutuhkan waktu selama 18 hari, dan sisa yang tidak mati saat ini sudah tunduk kepada Maharaja Yudhistira. Tentunya akan sangat panjang jika saya ceritakan percakapan para utusan dengan Raja Takipati. Namun intinya adalah permohonan pada Raja Takipati agar mengizinkan Begawan Sidayoga dan Begawan Kacunda untuk pergi ke kerajaan Astina. Setelah mendengar penjelasan ketiga utusan yang datang, yaitu Sang Wetsyapati, Sang Sakadruma, dan Sang Moksika, tidak diceritakan lebih banyak, yaitu mengenai karena mereka datang pada saat itu membawa oleh-oleh atau cindera mata yang dibawa oleh para utusan, namun tidak diceritakan dalam bentuk apa, bagaimana rupanya yang saat itu diberikan kepada Raja Takipati dan juga kepada Begawan Sidayoga serta Begawan Kacunda. Akhirnya sang Raja Takipati memanggil Demang dan Demung Beliu agar mengantar ketiga utusan menghadap kepada Begawan Sidayoga. Akhirnya berangkatlah mereka semua menuju ke pertapaan Begawan Sidayoga. Adapun letak dari pertapaan Begawan Sidayoga adalah di bagian barat tepi Sungai Mayana. Namun sebelum menemui Begawan Sidayoga, terlebih dahulu para utusan sudah menghadap kepada Begawan Kacunda yang tinggal di Gunung Panasa yang terletak di Labdawara, yang merupakan tempat pertapaan Begawan Kacunda. Ketika para utusan sudah bertemu dengan Begawan Sidayoga, segeralah para utusan menyerahkan sepucuk surat kepada Begawan Sidayoga dan juga menyerahkan oleh-oleh yang dibawa dari kerajaan Astina yang merupakan pemberian Maharaja Yudhistira kepada Begawan Sidayoga. Saat itu, saat dimana pertemuan antara utusan dan Begawan Sidayoga adalah pada bulan, yaitu Panglong, bulan kelima, dan membuat senang hati Begawan Sidayoga. Begitu Begawan Kacunda setelah membaca isi daripada surat yang ditulis oleh Maharaja Yudhistira, dan beliau juga berdua sangat senang menerima oleh-oleh yang dibawa oleh para utusan yang juga merupakan pemberian dari Maharaja Yudhistira. Setelah semua tersampaikan, mohon pamitlah para utusan kepada Begawan Sidayoga dan Begawan Kacunda untuk kembali datang menghadap kepada Raja Takipati dan melaporkan kesediaan Begawan Sidayoga dan Begawan Kacunda untuk pergi ke negara Astina. Saat itu Raja Takipati telah membuat sepucuk surat yang akan diberikan kepada Maharaja Yudhistira, dan sudah selama 7 hari para utusan berada di negara Daha, dan mereka disambut dengan berbagai makanan minuman yang istimewa, dan segala yang disukai bisa membuat mereka senang diberikan kepada ketiga utusan. Tidak diceritakan perjalanan para utusan ketika telah memohon pamit kepada Raja Takipati untuk kembali ke negara Astina. Hanya diceritakan telah banyak melewati hutan, gunung, dan lautan. Akhirnya sampailah para utusan di negara Astina dan menghadap kepada Maharaja Yudhistira
untuk menyampaikan semua perkataan Bhagawan Siddhayoga dan Bhagawan Kacunda, serta menyerahkan Cindramata dari Raja Takipati untuk Maharaja Yudhistira. Serta tidak lupa juga menyampaikan ketidakhadiran Raja Takipati karena beliau ke negara Astina, karena beliau harus melaksanakan segala tugas sebagai seorang raja dan tanggung jawab beliau terhadap negara. Para utusan, hal itu membuat senang hati Maharaja Yudhistira. Begitu beliau juga sangat senang saat menerima Cindramata yang diberikan oleh Raja Takipati. Dan akan saya hentikan dulu untuk menceritakan percakapan para utusan saat menghadap kepada Maharaja Yudhistira, karena jika itu yang saya ceritakan tentunya akan menjadi sangat panjang. Sekarang akan saya lanjutkan dengan cerita saat Maharaja Yudhistira memerintahkan semua menteri beliau dan agar segera menyampaikan kepada para undagi, para pergina, para artis pergelaran, dan kepada semua yang ahli dalam sastra, dalam menggambar maupun menulis, dan semua nantinya akan bertugas pada upacara yatnya, yaitu pitra yatnya yang akan dilaksanakan oleh Maharaja Yudhistira. Dan ketika telah disampaikan, tak ada satupun dari mereka yang merasa keberatan dan tidak ada yang menganggap sebagai tugas berat, dan tidak ada satupun dari mereka yang mengeluh atas pekerjaan yang akan dikerjakan, karena mereka semua sangat menghormati Maharaja Yudhistira yang sangat bijaksana dalam memerintah kerajaannya. Di saat pelaksanaan upacara yatnya sudah dekat, saat itu datanglah Begawan Domya dan Begawan Kerpa, serta Begawan Rucika yang merupakan keturunan Bergu. Saat itu juga datang Begawan dari Jawa, yaitu Begawan Siddhayoga sudah sampai di sana bersama Begawan Kacunda yang berangkat dan berjalan di angkasa. Dan saat itu juga datang Begawan Biasa beserta sang Saptarsi, yaitu 7 orang resi, yang mana sebagai pemucuk atau pimpinannya adalah Begawan Narada, dan di sana juga ada Begawan Nilakanta. Yang sebelumnya Begawan Nilakanta bernama Sangyang Nila Lohita, yang datang bersamaan dengan Dewi Sati, putri dari Begawan Daksa, yang juga bernama Sri Kali Sandili, yang merupakan istri Begawan Nilakanta dan merupakan dewa dari Dewa Saptasunya dan yang diangkat oleh Dewa Guru. Yang manakah yang dikatakan Sapta Sunya atau 7 sunya, yaitu Sabda Parasunya, Atyanta Tata Sunya, Pramod Taya Sunya, Nirmala Taya Sunya, Acintya Taya Sunya, Atyanta Taya Sunya, Siwa Atmo Dewa Taya Sunya. Itu semua merupakan yogi agung, beliau yang telah terbebas dari rasa suka duka, beliau yang sudah menguasai tujuan kelahiran, yang tidak akan lagi terikat dan mengalami rekarnasi. Begawan Nilakanta dan Dewi Sandili menuntun beliau-beliau yang akan kembali ke Saptasunya, yaitu yang sudah berbuat banyak kebaikan di dunia. Beliau yang selalu berbuat kebenaran dan akan sangat dihormati di dunia. Dan saat Begawan Nilakanta diutus oleh Dewa Indra supaya datang ke negara Astina menemui Maharaja Yudhistira untuk menceritakan pelaksanaan, proses dan manfaat dari riyatnya yang dilakukan, yaitu atau manfaat dari kelepasan. Dan tidak begitu lama datanglah Begawan Nilakanta di hadapan Maharaja Yudhistira dan di hadapan semua raja-raja yang ada saat itu. Dan akan saya hentikan dulu sejenak cerita mengenai Begawan Nilakanta di saat bertemu dengan Maharaja Yudhistira.
Dan saat ini akan ceritakan kembali beliau yang telah diberikan tugas, yaitu para undagi, para seniman, para penari, para sastrawan, dan juru raksa tanah, yaitu yang ditugaskan mengerjakan segala pekerjaan yang berhubungan dengan dirinya, dan juga dilaksanakan ngereke 3 wilayah. Dan juga saat itu dibuatkan bade yang merupakan perumpamaan yang memiliki filosofi, yaitu Mahameru, yang mana dari bawah hingga atas memiliki sebuah filosofi. Dan bagian bawah daripada bade, atau saya jelaskan dulu, bade sama dengan wadah. Kalau jika di Bali ada upacara ngaben, maka bangunan tempat mayat itu dinamakan wadah, dan yang lebih besar disebut dengan bade. Dan bade tadi sudah disebutkan sebagai perumpamaan Mahameru. Dan bade ini memiliki filosofi yang mana bagian bawah daripada bade disebut dengan tale. Tale adalah merupakan alam bawah, yang mana ide Sang Hyang Agni Rudra sebagai Atyanta Tale, Sang Benawang Jena sebagai Talani Tale, Sang Hyang Agni bernama Tale Tale, Sang Hyang Naga Milet bernama Sunio Tale, Sang Hyang Wi bernama Nila Tale, dan Sang Hyang Kesiti sebagai Patale, Sang Hyang Apah sebagai Bumi Tale. Dan kedudukannya adalah di bawah pusar jika kita umpamakan pada tubuh manusia. Dan yang berada di atas pusar dinamakan loka, yaitu buh loka, buah loka, swah loka, jana loka, tapa loka, mahaloka, dan anta loka. Dan semua itu berada di bawah ubun-ubun jika kita umpamakan pada tubuh manusia. Itu semua bernama Sabta Buana sebagai badan daripada bade. Dan puncak daripada bade disebut dengan Sabta Windu, dan yang di depan disebut dengan Sabta Sunil. Inilah merupakan tuntunan dari Bhagawan Wiswakarma yang merupakan dewa undagi, dan semua itu sudah dikerjakan oleh yang diberikan tugas. Dan di saat upacara Pitrayatnya akan dilaksanakan, Bhagawan biasa yang sebagai puncak pimpinan dalam pelaksanaan upacara yatnya, yang juga memberikan bimbingan kepada semua pendeta yang nantinya akan melaksanakan upacara yatnya, yaitu berupa puja-puja pengastawa. Dan Bhagawan biasa juga memberikan banyak pengetahuan agar pelaksanaan upacara yatnya bisa berjalan dengan baik. Karena Bhagawan biasa adalah merupakan Bhagawan atau pendeta yang memiliki kemampuan yang sangat tinggi, dan beliau juga merupakan pendeta yang memiliki pemikiran, perasaan yang sungguh luar biasa. Dan pada saat itu semua pendeta sudah diberikan diberikan bimbingan agar bisa melafalkan semua isi Weda dan mengucapkan puja-puja pengastawa ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa, agar bisa mencapai keberhasilan dalam pelaksanaan upacara yatnya yang akan dijalankan. Juga memberikan tuntunan agar bisa mengalunkan Weda pemujaan, yaitu Homo Widi. Dan setelah semua sudah beliau berikan, beserta segala bentuk persembahan kepada Pitra, yang saat itu juga disertai oleh Sang Catur Pandita sesuai dengan keahliannya. Juga saat itu dihadiri oleh 7 orang Resi Agung dan juga Begawan Domil serta Begawan Nilakanta, mengikuti semua arahan Begawan biasa yang merupakan peneduh dunia bagaikan terangnya sinar matahari perihal keutamaan beliau serta kepintaran, pemikiran, dan perasaan beliau Begawan biasa yang mampu menyempurnakan isi bumi dan sangat dihormati oleh para raja, dan raja-raja selalu menuruti
semua perkataan beliau. Dan setelah memberikan semua bimbingan, wejangan, Begawan dan arahan, akhirnya Begawan biasa meninggalkan tempat upacara dan kembali ke pasraman beliau. Dan para Resi Agung lainnya tetap berada di tempat upacara sambil beliau bercakap-cakap dengan putra Sang Pandu, yaitu Sang Panca Pandawa, dan juga Sang Drestarasta, Dewi Kunti, Dewi Gandari, dan Maharaja Kresna. Dan di sana juga ada Sang Widura, Sang Sanjaya, Sang Yuyutsu. Beliau semua memberikan hormat kepada para Resi Agung dan memohon anugerah agar Sang Resi Agung bisa menyelesaikan upacara yatnya yang beliau laksanakan. Saat itu 7 Resi Agung diantaranya ialah Begawan Narada menjawab permohonan dari beliau yang memohon pada dirinya, serta menjelaskan agar tidak usah ragu. Namun Begawan Narada juga menjelaskan beliau tidak boleh melaksanakan semua pancayatnya karena yang disebut dengan 7 orang resi atau sabda resi telah melaksanakan berata yang disebut dengan berata Sidanta, dan tidak boleh pendeta yang sudah melaksanakan berata Sidanta menyelesaikan upacara yatnya. Sebab tugas beliau bukannya menyelesaikan upacara yatnya, namun hanya melaksanakan Sidanta saja, yaitu memberikan contoh yang benar kepada masyarakat. Namun yang harus dilakukan yaitu memberikan bimbingan dan wejangan, memberikan penjelasan tentang tatwa, filosofi dari sastra-sastra yang ada, agar bisa mengetahui mana benar dan mana salah dari sebuah perbuatan, dan juga menjelaskan kepada Sang Pandawa, ada pihak yang akan melaksanakan upacara yatnya. Begini kata beliau: "Dewa Sang Prabu, janganlah engkau menyesali semua hal ini, sebab memang aku pasti akan membantu jika ada yang tidak diketahui. Sebab memang patut aku membantunya, namun aku tidak boleh mengingkari perkataan, yaitu melaksanakan atau menyelesaikan upacara yatnya." Begitu kata Begawan Narada. Dan jika saya ceritakan lebih lanjut tentunya akan panjang sekali, hingga nantinya cerita ini akan menceritakan tentang Begawan Sidayoga dan Begawan Kacunda yang juga nantinya akan ikut dalam upacara Pitra Yatnya yang akan dilaksanakan di negara Astina. Dan beliau memang sudah diberikan tugas khusus di dalam pelaksanaan upacara yatnya, dan di sanalah nantinya terlihat keutamaan dari pendeta Nusantara, yaitu Begawan Sidayoga dan Begawan Kacunda, saat beliau ikut di dalam pelaksanaan yatnya, yaitu Pitra Yatnya. Di sanalah terlihat keutamaan beliau, yang mana beliau memiliki puja yang sangat luar biasa, yang sehingga dapat ikut menyelesaikan upacara yatnya, yaitu Pitra Yatnya. Dan saat itu para pendeta diberikan tugas ke 4 penjuru arah, yaitu masing-masing memiliki tugas masing-masing untuk ngastawa, puja pengastawa. Ada yang ngastawa ke Pitra, ada yang ngastawa ke Dewa, dan itu tidak akan saya ceritakan karena hingga ke cerita itu masih sangat panjang untuk sampai dalam cerita itu. Dan di kapan hari jika ada waktu akan saya ceritakan kembali kelanjutan daripada cerita ini. Yang jelas dari apa yang saya sudah ceritakan sudah menunjukkan bahwa kita yang ada di Nusantara juga memiliki orang suci atau begawan, yaitu Begawan Sidayoga dan Kacunda, yang juga diminta oleh Raja Astina, yaitu Maharaja Yudhistira, untuk datang menyelesaikan upacara beliau. Dan terkait cerita ini, apakah
merupakan sebuah kenyataan ataupun filosofi. Saya tidak bisa untuk menyatakannya. Yang jelas saya hanya membaca isi daripada kitab Purwogamo Sasana. Dan jika ini adalah cerita nyata, berarti pernah terjadi. Dan jika pun ini bukan cerita nyata, minimal pastilah merupakan sebuah filosofi yang diberikan kepada kita sebagai keturunan daripada beliau, atau kepada kita manusia agar bisa melaksanakan kebaikan atau kebenaran dalam berperilaku, bersikap, dan ada tuntunan. Seperti halnya tadi ketika diceritakan isi daripada Bade yang merupakan bangunan usaha fitriyatnya, di sana sudah diceritakan tentang filosofinya, yang mana bagian bawah adalah melambangkan tala atau alam bawah, sedangkan alam tengah laloka, yang di atas adalah sunia, artinya alam atau windu, alam yang lebih tinggi, dan jika diumpamakan dalam tubuh manusia. Dan saya akhiri dulu cerita ini sampai di sini. Dan tentunya dalam menceritakan banyak kemungkinan ada yang kurang tepat atau salah dalam pengucapan, salah dalam menceritakan. Untuk itu saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya akhiri dengan mengucapkan terima kasih banyak, sukses semua.